kita udah ada di kota tua. Terus kita sekarang ada di Museum Sejarah. Terus ikutin keseruan kita terus ya selama di Kotu. Nah, kita udah di dalam museumnya nih. Di sini ada tentang suku Buni. Suku Buni itu adalah suku yang ada di zaman prasejarah di daerah Jakarta dan Bekasi. Di sini juga ada foto fosil dari suku Buni loh. Diketahui suku Buni itu memiliki kepercayaan reinkarnasi. Nah, kita udah ada di ruang Raja Sulaiman. Di sini terdapat lukisan yang sangat bermakna. Kira-kira makna lukisan tersebut apa ya? Lukisan yang sebelah kiri menceritakan seorang hakim yang korupsi dan ia mendapat hukuman dikuliti, lalu kulitnya dijadikan dekorasi bangku hakim. Ada dua wanita yang merebutkan kepemilikannya seorang bayi. Mereka meminta tolong kepada Raja Sulaiman untuk dapat mengasuh bayi tersebut. Lalu Raja Sulaiman menyuruh untuk memotong bayi itu agar adil. Seorang wanita tidak setuju untuk memotong bayi tersebut dan dia rela untuk memberikannya kepada wanita lain. Dari situ, Raja Sulaiman tahu bahwa wanita inilah yang berhak mengurus bayi tersebut. Sebelah kanan itu ada pada zaman Yunani, yaitu seorang raja membuat peraturan jika ada yang berbuat zina, maka matanya akan ditusuk. Ternyata anaknya lah yang berbuat zina, tapi karena ia sayang dengan anaknya, ia rela mengorbankan satu matanya untuk ditusuk. Kita udah ada di ruang Dewan Pengadilan yang berfungsi pada masa lalu sebagai tempat persidangan. Di dalam ruangan ini terdapat meja dan kursi yang digunakan oleh para hakim dan gubernur Jenderal Batavia. Nah, di sini terdapat lukisan jenderal terkorup pada masa kolonial yaitu Van der Para. Dikatakan koruptor paling kejam karena membiarkan rakyatnya mati kelaparan sementara ia hidup berfoya-foya. Selanjutnya kita berada di Kerajaan Tarumanegara yang berisi Yang pertama itu ada prasasti Tugu yang terdapat ukiran-ukiran bahasa Sanskerta yang menjelaskan tentang pembangunan dua sungai yaitu Candrabaga dan Gomati. Dan selanjutnya ada prasasti Ciaroten yang ada telapak kaki dua kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Purnawaman. Lalu pada saat dulu masyarakat percaya bahwa jika telapak kaki kita sama dengan kaki Raja Purnama, berarti kita adalah keturunan Raja Purnawaman. Ada prasasti Kebun Kopi yang terdapat dua kaki gajah. Yang pertama yaitu gajah Aryawata. Gajah tersebut digunakan sebagai kendaraan oleh Raja Purnawaman. Lalu di sini ada peninggalan-peninggalan batu yang digunakan pada zaman prasejarah. Pada zaman itu, masyarakat sudah mengerti tentang bercocok tanam serta banyak peninggalan-peninggalan untuk bercocok tanam. Di sini banyak patung-patung dari Kerajaan Tarumanegara. Ada patung Wisnu, Arca Durkali, dan juga Arca Ganesha. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Mereka memiliki monopoli perdagangan dan Asia dan melakukan ekspansi ke Indonesia. VOC menguasai banyak kerajaan lokal dan melakukan eksploitasi sumber daya alam. Namun, praktik kolonialisme mereka brutal dan menyebabkan penderitaan bagi penduduk lokal. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799 karena kemunduran dan penyelewengan. Penjara laki-laki di penjara ini dipaksa bisa muat 20-30 orang dan juga terdapat bola-bola berat yang digunakan untuk mengikat kaki mereka. Juga ada penjara wanita ini sangat kecil dan sempit. Konon katanya penjara ini dihuni sekitar 40-50 orang.
few minutes later. 1 hour later. 24 hours later. 1 week later. 1 eternity later. Sekarang kita udah ada di Museum Lake Art Kota Tua. Penasaran gak sih apa isi dari dalam Museum Lake Art ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di ruang pertama di sini berisi bunga-bunga tulip yang sangat bercahaya. Kalau di ruang selanjutnya ini berisi lampu-lampu yang digantung dengan bernuansa warna biru. Kalau ini tempat terakhir. Di sini banyak bunga-bunga yang berwarna dari mulai warna merah, kuning, dan putih. Itu dia keseruan kita selama berada di Kota Tua. Itu dia keseruan kita di Kota Tua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adek kok cantik pipi congkai tang manis. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys,
Kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.